Shalom Bapak Ibu yang terkasih sekalian, selamat pagi. Salam Abuna, selamat pagi. Semangat untuk kita semua dalam karya Kristus yang nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Boleh lambaikan tangan orang-orang yang percaya. Yeay, itulah lambaian tangan orang-orang yang berkasih Tuhan dan diberkati Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Shalom semuanya Bapak Ibu yang terkasih. Baik, ya puji Tuhan ya. Kita siapkan semua energi kita sebelum kita jalani hidup kita dengan energi yang baru daripada Tuhan. Kita siapkan energi kita yang pertama. Untuk apa? Untuk kita persembahkan bagi hormat dan kemuliaan Bapa di surga. Amin Bapak Ibu. Amin. Baik. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Persiapkan hatinya, dipersiapkan hatinya dan fokusnya. Kita mau sama-sama datang ke hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Udah siap? Mari kita satu di dalam doa. Baik. Kita satu di dalam doa ya Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah, di dalam satu nama Yesus Kristus, kami bersepakat dan bersehati, tiap dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Berikan kami kekuatan yang baru, pulihkan kami, dan ampuni segala pelanggaran kami. Kami mau tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Kami mau jadikan Engkau sebagai hal yang terindah dan terutama yang kami cinta dan kami kasihi, melebihi segala hal yang ada di muka bumi ini. Untuk itu Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Benar, hamba minta pengurapan baru untuk mereka. Hamba minta supaya ada lawatan baru untuk mereka, sehingga pertemuan BW setiap kali mereka datang di hadapan-Mu, Kau jadikan mereka sebagai kekasih-Mu yang lebih dikuatkan, lebih diberkati, lebih mengalami penyertaan dan pertolongan Tuhan, melebihi apa yang pernah mereka pikirkan sebelumnya. Itu yang hamba minta ya Tuhan. Hamba hanya minta Roh-Mu ada pada hamba-Mu ini, supaya apa yang hamba sampaikan mengurapi mereka semua. Bukan dari hamba-Mu, tapi dari Engkau sendiri. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup, dan Engkau Allah yang membuat kami mampu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian. Wah, haleluya ya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus. Kita mau naikkan pujian. Pujian ini sebenarnya pujian yang sesuai dengan apa yang akan kita baca nanti ini sebenarnya, ya, yang akan kita bahas. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kita mau siapkan perhatian kita. Saya akan mulai share ya Bapak Ibu. Dan selamat datang juga, selamat bergabung buat yang baru saja bergabung. Oke, ini dia. Ajarku mengerti
Saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan kasih setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Oh, ku percaya Kau sanggup buktikan janji setiamu Tuhan. Kau Yesus yang ku cinta melebihi segalanya. Yang cinta Tuhan sama-sama katakan dengan iman, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, amin. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata,
selalu buktikan janji setiamu Tuhan untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sebab Engkau Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Engkau tak pernah gagal untuk menuntaskan janjimu dalam kehidupan kami. Yang sepakat sama-sama katakan amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu yang terkasih. Oke. Baik. Kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih. Kemarin kami dikunjungi oleh salah satu sahabat kami yang BW juga, saudara-saudari terkasih kami, yaitu Ibu Julie dan juga Kak Angel. Bersama Kak Angel bawa temannya Kak Abigail. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Julie, Kak Angel dan juga Kak Abigail. Ada di sini? Belum? Oh, belum. Kalau belum ya salam ya. Oke. Senang sekali kami dikunjungi. Kami berharap bisa ketemu lagi. Dan kami berharap dan percaya bahwa kalau firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar tanpa memberitahu ya, kami nggak tahu bahwa ada rencana Ibu Julie akan datang di kemarin itu. Sama sekali nggak ngerti. Jadi itu kejutan yang sangat-sangat menyenangkan ya Bapak Ibu sekalian. Wah, luar biasa. Terima kasih ya Bu. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya juga bersyukur dan berterima kasih Bapak Ibu juga setia di BW. Kita beri tepuk tangan dong semua yang setia di BW ya. Terima kasih banyak buat semuanya yang setia. Tetaplah setia karena Tuhan Yesus tidak akan pernah lalai untuk menuntaskan janjinya ya. Semua rencananya itu pasti terjadi. Ya, kita mau baca Bapak Ibu pembelajaran dan perjalanan kita. Kita sudah sampai di 2 Raja-Raja pasal yang ke-10. Wah, Abuna ini kayaknya masih panjang ini sampai Wahyu. Ya. Ya begitulah. Tapi ya, mari kita tuntaskan kalau gitu ya. Kapan kelarnya Abuna? Ya nanti biar Tuhan yang tuntun, Roh Kudus yang tuntun. Daripada kita baca 1 hari 10 pasal tapi cuma baca doang kayak baca novel. Kalau baca novel langsung ngerti loh. Ini kalau nggak baca novel itu repot. Ya, jadi nggak apa-apa ya. Saya percaya tidak ada kata terlambat. Amin. Ya, mumpung masih Tuhan kasih kesempatan. Katakan sama-sama yuk. Mumpung Tuhan masih kasih kesempatan. Ya, oke. Yehu memunahkan keluarga Ahab. 2 Raja-Raja pasal 10. Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat dan mengirimnya ke Samaria kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab. Bunyinya, sekarang segera sesudah surat ini sampai kepadamu, kamu yang mempunyai anak tuanmu di bawah pengawasanmu, lagi pula mempunyai kereta dan kuda dan kota yang berkubu serta senjata, maka pilihlah seorang yang terbaik dan yang paling tepat dari antara anak-anak tuanmu, lalu dudukkanlah dia di atas tahta ayahnya. Oh, soalnya kemudian berperanglah membela keluarga tuanmu. Tetapi mereka sangat takut dan berkata, sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan menghadapinya, bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan? Sebab itu kepala istana dan kepala kota, juga para tua-tua dan para pengasuh mengirim pesan kepada Yehu, bunyinya, kami ini hamba-hambamu dan segala yang kau katakan kepada kami akan kami lakukan. Kami tidak hendak mengangkat seorang menjadi raja. Lakukanlah apa yang baik menurut pemandanganmu. Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka. Bunyinya, jika kamu memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok, kira-kira waktu ini ke Yezreel.
Adapun ke-70 anak raja itu tinggal bersama-sama orang-orang besar di kota itu yang mendidik mereka. Tatkala surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ke-70 orang itu, menaruh kepala orang-orang itu ke dalam keranjang dan mengirimkan semuanya kepada Yehu di Yezreel. Ketika suruhan datang memberitahukan kepadanya, telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu. Berkatalah Yehu, susunlah semuanya menjadi 2 timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi. Pada paginya keluarlah Yehu, berdirilah ia lalu berkata kepada segenap orang banyak, kamu ini tidak bersalah. Memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia. Tetapi semua orang ini, siapakah yang membunuh mereka? Ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia hambanya. Sampai di situ Bapak Ibu ya. Oke. Anda bisa kasih highlight atau dikasih stabilo atau dikasih garis di ayat yang ke-10 ya. Tapi kita mau bahas satu-satu sebentar sebagai panduan hidup kita di hari ini dan juga untuk besok, yang akan berguna juga mungkin sampai minggu depan ya. Kita mau bahas. Yang pertama adalah kalau kita lihat di ayat yang ke-10 ada satu kalimat bahwa Tuhan tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya. Kalau kita singkat, Tuhan gak pernah gagal atau Tuhan gak pernah lalai. Ya, kata lalai itu atau gagal itu bicara mengenai sesuatu yang gak dilakukan. Lalai bicara sesuatu yang terlewat gitu. Aduh lalai nih gitu. Tapi bukan malas Bapak Ibu. Lalai itu sudah dalam program, sudah dalam rencana, cuman gak kesampaian gitu. Nah, gak kesampaian ini kan ada banyak faktor. Misalnya kalau anak-anak kita mau capai target dapat kerjaan nih, tapi dirinya nggak di-equip dengan pengetahuan. Sambil nunggu kerjaan dapat, karena belum ada kerjaan misalnya nganggur, daripada keluar uang lebih baik ya udahlah di rumah aja dulu. Ngapain? Ngandelin wifi di rumah, main game. Nah, ayo Bapak Ibu sekalian terkasih, kita sebagai orang tua harus berani bersikap tegas gitu ya. Hari ini katakan saja kepada anak-anak atau cucu Anda yang sedang menanti pekerjaan, mengatakan kalau kamu seperti ini, kamu sedang melalaikan janji Tuhan dalam hidup kamu. Karena Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya dalam hidup kamu. Jadi ketika pekerjaan itu belum datang, itu Tuhan sedang ngasih kesempatan. Kamu harus mengequip dirimu dengan skill yang selama ini kamu belum tambah. Jadi lebih dari sekedar ijazah SMA, lebih dari sekedar ijazah kuliah, kelulusan kuliah, atau kesempatan lapangan pekerjaan. Jadi jangan sampai anak-anak kita, generasi yang siap dipakai Tuhan ini, menjadi generasi yang ketika ada waktu kosong bukannya malah kejar Tuhan, bukannya malah equip, bekali diri dengan skill yang baru, tapi main game, ngabisin sos di YouTube, scroll time terus, screen time terus. Karena apa? Belum ada pekerjaan. Itu nggak ada bedanya dengan menghambur-hamburkan uang nggak jelas. Apalagi bisa terjebak dengan yang namanya pinjaman online yang akhirnya masuk kepada judi online. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini yang Roh Kudus taruh di dalam hati saya. Kalau nggak ada, puji Tuhan. Tapi kalau seandainya ada, Anda melihat indikasi kok anak saya malah jadi lebih banyak di dalam kamar nih, lebih banyak main game nih, Anda langsung nyatakan dengan tegas, nggak perlu keras-keras, ya, nggak usah dimaki-maki. Makin dimaki, makin dia akan menjadi, kenapa? Lu udah maki gua kok, gua bikin sekalian lu malu. Mereka tidak akan berpikir bahwa mereka juga malu, nggak akan terpikir. Dan di situ iblis berhasil. Berhasil apa? Menghancurkan keluarga Kristen.
Karena iblis tahu perkataan seorang ibu dan seorang ayah itu berkuasa. Begitu Anda mengatakan dasar anak bego lu, tolol lu, ini contoh ya Bapak Ibu sekalian ya, mohon maaf. Lalu kemudian kasih dengan istilah kata-kata kasar dan kebinatangan, berarti satu fase program penyerangan iblis berhasil. Artileri panah-panah si jahat itu masuk ke dalam keluarga kita. Apa yang supranatural itu berhasil mengintervensi kehidupan natur kita yang natural. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ingat pesan Tuhan hari ini. Tuhan gak pernah lalai menepati janji Tuhan, ya. Memang kalimat ini sering dipakai orang untuk menghibur orang lain yang sedang apa? Sedang berduka, sedang gagal. Percayalah, Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Tuhan pasti memberkati kamu. Tuhan pasti akan mengembalikan yang terhilang. Tuhan pasti akan mengirimkan yang baru. Betul, itu tidak salah. Tapi hari ini kok Roh Kudus taruh sesuatu yang berbeda lagi. Apa yang Roh Kudus taruh, Abuna? Nah, ini yang mau saya bagi buat Bapak Ibu. Semalam itu saya seperti biasa, saya baca kitab, saya berdoa sendiri, dan Tuhan bikin saya tuh lebih cepat ngantuk dari biasanya. Dan Tuhan izinkan anak-anak bisa santai, Abuni juga bisa santai. Kami tuh bisa santai gitu dan menikmati kesantaian kami gitu ya. Dan itu suatu hal yang berbeda, dan menurut saya itu cara Tuhan dan cara Roh Kudus bekerja dan bergerak. Dan pada akhirnya tiba-tiba pas tadi malam itu sebelum tidur, tiba-tiba ada satu kalimat gini, kalau Tuhan tidak pernah lalai dan selalu ingat akan menggenapi janjinya sama manusia, manusia harus mengerti pengertian yang sama itu, namun kondisinya yang berbeda. Apa itu? Tuhan juga tidak pernah lalai dalam mengingatkan seseorang akan keberdosaannya. Saya ulangi, Tuhan juga tidak pernah lalai mengingatkan seseorang akan keberdosaannya. Ya, artinya Tuhan akan selalu mengingatkan diri kita sendiri akan dosa yang kita perbuat. Kenapa? Karena janji Tuhan itu perlu dipahami tidak hanya bicara soal kasih setia Tuhan yang mengandung berkat, pemeliharaan, pemulihan, penghiburan, damai sejahtera saja, tetapi juga keadilan dan hukum yang mutlak yang pasti ditegakkan. Jadi ini memperlihatkan kepada kita yang pengen kita baca, betapa benar Tuhan gak pernah lalai menggenapi janjinya. Baik melalui abdinya Elia, kalau Yehu bilang. Kalau zaman sekarang melalui siapa? Melalui hamba Tuhan seperti yang Anda dengar hari ini. Kalau hari ini apa yang Anda mendengar, lalu kemudian Roh Kudus bergerak dan langsung naruh di sini di hati Bapak Ibu. Wah, kayaknya nyindir saya. Sekali lagi saya nggak nyindir, saya kan nggak tahu masalah Anda apa. Anda bermasalah seperti apa saya nggak ngerti. Saya bukan cenayang. Tetapi kalau Roh Kudus bergerak dan langsung menyentuh hati Anda, jangan tersinggung. Jangan besoknya nggak ikut BW lagi. Tuhan sedang memberikan satu pengertian. Aku ini bukan hanya Tuhan yang akan selalu menepati janji menyembuhkanmu, memeliharamu, memberkatimu, mengasihimu. Enggak cuma itu saja, kamu perlu tahu, aku juga akan tetap menepati janji. Yaitu apa? Kalau kamu sudah aku ingatkan, ini loh kesalahan kamu di sini, keberdosaan kamu itu di sini, kelalaian kamu ini di sini, kemalasan kamu ini di sini. Kalau kamu tidak bergerak untuk merubah apa yang aku ingatkan, maka aku juga tidak akan pernah lalai menepati janjiku bahwa ada hukuman dan ada keadilan yang harus aku tegakkan, gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih, amin, amin ya. Jadi hari ini kita bisa melihat bahwa iya ya, janjinya ini bukan cuma sekedar soal penyertaan atau penghiburan, tetapi kita bisa lihat ini janji soal penghukuman. Bahkan ketika kita bisa lihat baca di perikopnya tuh,
Bagaimana Tuhan memakai Yehu memunahkan, memunahkan loh, bukan hanya memusnahkan. Punah berarti udah sama sekali nggak ada sisa gitu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, makanya kita juga harus belajar ya. Di bagian yang ketiga nih, selain sudah tahu poin pertama tadi, yang kedua sekarang poin ketiganya adalah apa? Kalau kita sudah menyadari yang memberi perintah itu siapa, kita harus giat. Sama seperti Yehu yang melaksanakan perintah Allah. Kalau kita sudah tahu, oh ini perintah dari Tuhan Yesus, Allah sendiri yang memerintahkan ini kepada saya, kita harus giat melakukannya. Sama seperti Yehu yang melaksanakan perintah Allah, dan dia tahu yang memberi perintah itu siapa? Allah melalui siapa? Abdinya Allah, bukan orang sembarangan, hamba Tuhan, orang yang diurapi Tuhan. Makanya dari Yezreel sampai Samaria itu terjadi sebuah peristiwa pemunahan besar-besaran atas sebuah keluarga. Mari sama-sama kita pejamkan mata. Dengar baik, letakkan tangan di dada. Pejamkan mata, dengar baik, letakkan tangan di dada. Melalui perenungan yang kita baca di 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-10, kita diingatkan hari ini bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai, tidak pernah main-main dalam menggenapi janjinya. Dalam menggenapi janjinya baik mengenai kasih setia dan pemeliharaan, tetapi juga jangan lupa, ketika kita diingatkan kesalahan kita di mana, ketika kita diingatkan keberdosaan kita itu di mana, kita harus ingat Tuhan juga tidak pernah lalai dalam menegakkan keadilan dan hukuman. Untuk itu jangan pernah menganggap remeh setiap peringatan firman Tuhan yang kita dengar di setiap kesempatan, termasuk juga hari ini. Apa yang saya sampaikan sebagai hamba Tuhan, saya sampaikan secara sederhana sesuai dengan Roh Kudus letakkan di dalam impresi hati saya, dan saya sampaikan. Kalau itu Anda Bapak Ibu ataupun anak-anak yang juga mungkin mendengar, kita harus ingat, sama seperti poin pertama tadi saya sampaikan, tolong renungkan baik-baik. Tidak akan bisa mencapai tujuan kalau kita menggunakan waktu yang kosong dengan percuma. Tegur dan didiklah anak-anakmu dan cucu-cucumu dengan kasih namun tegas. Tegakkan satu kebenaran. Kita juga bisa belajar untuk memberikan janji dan menepati janji itu. Kita pun tidak boleh lalai. Untuk itu Bapak Ibu dan juga anak-anak dan juga saudara-saudari, saya berdoa, saya perkatakan, di dalam hatimu saat ini ada Roh Kudus yang akan memberi kesadaran penuh. Kesadaran penuh dan pengertian yang baru, bahwa kita itu tidak hanya selalu memperbincangkan mengenai janji kasih setia Tuhan, tetapi Dia tidak pernah lalai juga ketika harus menegakkan keadilan dan hukuman bagi orang-orang yang lalai mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, yang meremehkan setiap peringatan dari hamba-hambanya yang diutus. Saya berdoa saat ini, ketika hatimu dipenuhi oleh Roh Kudus dan Roh Kudus membangkitkan kesadaranmu secara penuh, maka saya yakin ketika engkau mengambil keputusan hari ini untuk merubah sikapmu, untuk bergerak mengambil keputusan, sekali aku sudah berubah aku tidak akan kembali lagi, maka kita sedang menutup celah-celah dari apa yang seharusnya tidak perlu ada, supaya panah-panah api si jahat itu tidak masuk ke dalam kehidupan kita dan menghancurkan hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita.
Dan itu akan menimbulkan lagi akar kepahitan yang baru kita dengan Tuhan. Dia sudah mati di kayu salib, menunjukkan bahwa dia rela, dia tidak lalai juga. Jangan lalai hanya karena penderitaan yang sesaat. Karena di balik setiap penderitaan itu, kalau kita taat akan ada mujizat. Saya mau berdoa supaya apa yang kau alami, apa yang kau dengar hari ini, engkau semakin percaya bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan, Dia Allah yang sanggup menolong, Dia Allah yang sanggup memberkati, Dia Allah yang sanggup memulihkan, Dia Allah yang sanggup mencurahkan damai sejahtera, Dia Allah yang menganugerahkan keselamatan bagi yang percaya, namanya Yesus Kristus. Dia juga Allah yang tidak lalai untuk menyediakan hukuman dan menegakkan keadilan ketika ketidakadilan itu masih ada di dalam kehidupan orang percaya. Dia juga tidak lalai untuk menegaskan kebenaran harus ditegakkan dan mematahkan setiap belenggu-belenggu kejahatan. Kiranya Tuhan Yesus hari ini memberkatimu berlimpah-limpah. Kalau engkau percaya, engkau boleh buka tangan saudara. Dia akan memberkati usahamu, pekerjaanmu. Dia akan memberkati perencanaan masa depanmu. Tuhan akan memberkati sekolahmu, studimu. Tuhan akan memberkati dan memberikan pekerjaan yang tepat dan sesuai dengan skillmu. Gunakan kesempatan yang baik ini, yang masih kosong ini, untuk menambah skill yang baru. Tuhan akan memberkatimu dan memberkati keluargamu, memberkati pasangan hidupmu, memberkati anak-anakmu dan juga cucumu. Dia juga yang akan memberkati pelayananmu dan memberkati tempat di mana engkau bekerja. Setiap hal orang yang kau doakan, berkat Tuhan yang sama juga mengalir atas mereka. Dan barang siapa yang memberkati dengan berkat Tuhan akan menuai berkat berkelimpahan. Untuk itu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pasti akan ada di dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang Amin. Tuhan, terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semua. Bapak Ibu semua. Terima kasih Abuni. Baik, Abuna, sama-sama Abuna. Bapak Ibu yang terkasih. Berkatin Abuna, berkatin Abuni semua. Iya, amin. Iya, Terima amin. kasih Abuna ya Abuni. Kita dadah dulu sebelum kita sign off. Dadah dulu. Dah. Terima kasih Abuna. Abuni. Oke, tapi semuanya apa? Jangan kasih Jangan kasih kendor. sampai ketemu kapan, Bapak Ibu? Besok. Sebentar, nih saya lagi pengen tahu nih, Oma Dora kelihatan nggak Oma Dora hari ini? Udah mau habis nih. Oke, ya. Oke. Baik Bapak Ibu yang terkasih, walaupun sudah lewat tapi belum terlalu lewat banget. Masih ada beberapa hari yang kemarin. Kayaknya kalau nggak dinyanyiin nggak pas gitu loh. Nah, kita mau nyanyikan lagu buat Oma Dora ya, yang disorong. Abuna, Pak Mardani juga ulang tahun kemarin. Pak Mardani ya. Oh, Pak Mardani, selamat ulang tahun. Itu Pak di Mardani. Banyak Tuhan sehat, Aduh. berkati. Bapak Ibu Terima kasih, catat Bapak ya, Ibu. harus catat. Kami mohon maaf ya Pak Mardani. Kami Nggak kemarin apa-apa, juga benar. full banget. Aduh, mohon maaf. Mardani, selamat ulang tahun. Kalau kita doakan sekalian ya, Pak Mardani sama sama Oma ya. Ada lagi yang ulang tahun kemarin yang kelewat? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, yuk sebelum kita berpisah, Tuhan izinkan, mari kita sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan selalu sempurna. Saat ini hamba dan Abuni dan seluruh orang-orang yang mengasihi kekasih-kekasih-Mu, Pak Mardani Tampu Bolon, khususnya yang sedang berulang tahun, dan juga Oma Dora Gunawan yang kemarin berulang tahun.
Kami percaya dan kami mau perkatakan seperti halnya firman-Mu yang kami dengar dan telah disampaikan hari ini, bahwa Engkau tidak pernah lalai dalam menepati janji setiamu dalam kehidupan Pak Mardani dan juga Oma Dora. Engkau yang akan menyembuhkan, memberkati, memulihkan. Engkau juga akan menegakkan keadilan dan juga kebenaran. Engkau juga yang akan menyempurnakan setiap proses kehidupan, sehingga hasil yang luar biasa, penuh damai sejahtera, sukacita diterima oleh Pak Mardani dan juga Oma Dora. Tuhan berikan kado yang terindah, teristimewa untuk mereka. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu. Walaupun ucapan ini sepertinya terlambat, tetapi pertolongan dan kado Tuhan tidak pernah terlambat atas kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Ulang tahun Pak Mardani. Ulang tahun. Ulang tahun, Pak Tidak Dani. sungkan-sungkan mengingatkan kepada kami. Jadi di Oma Dora tanggal 9, kalau Pak Mardani berarti tanggal 10. Ya, betul sekali. Satu hari. Ya, Hari Pahlawan ya. Hari Pahlawan yaitu Pak Mardani Tampu Bolon. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih banyak sekali lagi ya. Bapak Ibu tetap setia, tetap semangat. Oke, Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa besok ya. Iya. Besok lanjutannya. Tuhan berkati. Dadah. Bye. Everyone. Makasih ya Buna. Iya, Bu. Makasih ya Buna. Abuni, semuanya Ibu. yang anak Sama-sama Ibu Ajan. semuanya sama. Sekali lagi Pak Mardani, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abuni. Ya. Baru, Pak Mardani. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni. Sama-sama Ibu Seka. Ya tunggu sebentar. Aduh. Oke deh. Baik Bapak Ibu semuanya, dadah dulu ya. Dah. Ya, Bye. Dadah. sampai jumpa lagi. Dadah.